Selamat malam. Selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 2 mekatronika tentang konveyor dengan 3 pembeda massa dan penghitung objek. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari rang pertama. Dari rang pertama kita akan menyalakan robot arm dengan push button X0 dengan nanti ada pemutusnya di coil 0 dan coil 1. Coil 0 ini akan dijelaskan di rang selanjutnya. Di sini Y0 atau robot arm akan melakukan latching sehingga dia akan menyala terus walaupun X0 dilepas. Selanjutnya kita akan berpindah ke rang 2. Rang 2 adalah tentang timer, accumulating timer. Saya menggunakan accumulating timer dengan preset 13 detik. Di sini ketika Y0 menyala, maka dia akan menyala, atau ketika C1 dan C0 menyala, begitu ya. Jadi karena di sini open, normally open, ketika C1 dan C0 nanti on, maka di sini akan close dan menyala, seperti itu. Di sini saya menggunakan resetnya ketika akumulatif time-nya dari timer saya itu ada di 13 detik atau 13.000 di sini ya. Oke, selanjutnya kita berpindah ke rang 3. Rang 3 ini adalah kondisi di mana si robot arm ini sudah melakukan kerja selama 10 detik. Ketika dia sudah 10 detik, maka dia harus berhenti. 10 detik di sini akan terpenuhi dan 13 detik di bawah lebih kecil atau sama dengan 13 detik sini pasti akan terpenuhi. Maka yang menjadi satu-satunya syarat adalah lebih besar sama dengan dari 10 detik. Nah, ketika ini dua-duanya menyala atau true, ketika di sini true, maka cewat akan menyala. Cewat akan menyala, maka akan memutus dari rang pertama. Rang pertama terputus, namun di rang kedua juga terputus karena Y0-nya menjadi mati. Namun di rang 2 ini C0 akan menyala di sini. Tapi C0 tidak mampu untuk menyalakan timer karena dia butuh kondisi dari C1 juga. Nah, C1 akan dijelaskan di rang 4. Rang 4 ini adalah kondisi ketika load cell merasakan ada beban di atasnya. Makanya di sini ada analog input atau load cell ini lebih besar daripada 0. Ketika load cell atau timbangan ini lebih besar daripada 0, maka dan juga di sini pasti terpenuhi ya. Pasti terpenuhi, T0 ACC lebih besar sama dengan dari 10 karena ini adalah setelah proses dari rang 3, maka karena boolean di sini terpenuhi dan boolean di sini terpenuhi, maka akan true, C1 akan menyala. Nah, untuk channel yang tadi kita hanya menggunakan coil yang ketika rangnya dinyalakan dia on dan ketika rangnya mati dia off. Jadi dia bukan latching coil. Nah, ketika channel dan C1 menyala, maka dia mampu untuk menginisiasi atau men-trigger dari accumulating timer sehingga si timer ini akan melanjutkan perhitungan dari 10.000 atau dari 10 detik ke 13 detik. Seperti itu. Ketika dia sudah mencapai 13 detik, maka syarat dari resetnya akan menyala. Ketika syarat dari resetnya menyala, maka di sini akan menjadi 0 kembali perhitungan timer. Ketika perhitungan timer 0, maka di rang 3 akan mati karena tidak memenuhi dari boolean pertama, yaitu T0 akumulatif lebih besar atau sama dengan dari 10 detik. Seperti itu. Maka timer juga akan berhenti menghitung. Maka di rang 2 akan terputus total. Selanjutnya di rang 4 setelah tadi menyala, ya, C1-nya menyala juga. Dan C1 ini akan menginisiasi di rang kelima. Rang kelima itu adalah output atau kita bisa bilang keluaran dari display lah dari si analog input kita tadi. Nah, displaynya ini sebenarnya dari load cell kita tadi itu maksimal loadnya ada di 200 kg. Dan ADC kita menggunakan 12 bit gitu ya. Jadi sekitar stepnya adalah 2 pangkat 12 minus 1. Nah, di sini sudah dikeluarkan menjadi output ya. Nanti kita bisa lihat di WY0. Selanjutnya di rang 5 ini akan berfungsi ketika T0 ini timing atau ketika si timer ini berhitung seperti itu. Jadi ketika saat C1 ini kan saat robot usai melakukan kerja ya. Dan saat diinisiasi oleh timbangan ini C1 set,
T0 berhitung dari 10 sampai 13, maka di sini akan berhitung. Jadi waktu penimbangannya 3 detik. 3 detik penimbangan lalu akan di-display, dan itu yang nanti selanjutnya akan menjadi patokan untuk pemisah atau pembeda dari objek berdasarkan masanya. Nah, lanjut ke rang 6. Rang 6 sudah diinisiasi oleh C1 yang tadi selalu on. C1 on akan menginisiasi C1 on akan diikuti oleh X4, X5, X6 dan T0 the timing gitu ya. Jadi ketika si masa ini masih dihitung atau ditimbang gitu kan, maka T0 timing ini akan open. Jadi Y1 atau konveyor pertama tidak jalan. Karena kan yang kita mau gitu ya. Jadi waktu nimbang itu dia stabil, habis selesai nimbang dia jalan gitu. Nah, untuk X4, X5, X6 ini normally close semua. Ini adalah syarat ketika si benda kita, jadi ketika benda kita masuk ke konveyor 2, maka X4 akan nyala. Nah, ketika X4 nyala, untuk menghemat daya kita nggak mau nyalain Y1. Begitu pula dengan ketika X5 nyala atau sensor proximity dari konveyor 3 nyala, kita nggak mau Y1 nyala. X6 juga begitu. Jadi walaupun T0 timingnya sudah berhenti atau di sini sudah close lagi, tapi di sini akan selalu open ketika si masa ini terbaca di konveyor 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita masuk ke rang 7. Rang 7 ini kita masuk ke kondisi untuk konveyor pertama. C1 masih menyala. X4 ini jadi si benda ini akan terbaca masuk ke dalam konveyor pertama itu di X4, jadi X4 nyala, C1-nya on juga, maka Y2 akan nyala. Y2 ini adalah konveyor konveyor kedua, maaf. Jadi konveyor kedua nyala, konveyor mengantarkan barang. Ketika barang ini melewati sensor X1, proximity sensor X1, di mana X1 ini sejajar dengan posisi pendorong gitu ya, pendorong masanya. Maka X1 menyala ketika si benda melewati pendorong masanya ini. Ketika si X1 nyala, kita lihat tadi beratnya itu ada di mana? Beratnya itu ada di bawah 40 kah, atau di range 40 sampai 80, atau di 80 sampai 120, begitu ya. Nah, ini saya bahas di rang 8 untuk benda kecil masanya di bawah 40 kg, 0 sampai 40 kg. CTOACC2 ini adalah counter nanti. Jadi karena kita terbatas, kita hanya mau benda kecil 2, benda sedang 2, dan benda besar 3, jadi kita akan menggunakan counter di sini. Akumulatif counter. Selanjutnya, ketika X1 menyala dan Y2 menyala, dan asumsi di sini true semua, seperti itu ya. Y5 akan menyala. Y5 ini adalah pendorong. Jadi si benda akan didorong ke box gitu, keluar konveyor. Jadi dipisahkan bendanya. Begitu juga untuk rang 9 untuk benda sedang. Namun di sini ada perbedaan. Di sini ada X4. Kenapa X4? Jadi saya memprogram di sistem saya ketika benda sudah melewati X5 atau terbaca di konveyor 3, maka konveyor 2 sudah tidak perlu membaca lagi. Maka kita bisa melakukan penghematan daya untuk di konveyor pertama dan konveyor kedua tidak harus bekerja. Jadi dia masuk ke konveyor ketiga dan dia bekerja di konveyor ketiga, seperti itu. Konveyor ketiga ada di Y3. Selanjutnya ini kondisi untuk benda sedang sama seperti tadi, kondisi di rang 8. Ini juga sama 11 dan 12 untuk kondisi benda besar, dan di sini di 13, di rang 13 ini adalah kondisi untuk mengulang proses kita dari pertama, dari pemencatan tombol X0 gitu ya. Jadi karena dari tadi C1-nya masih menyala atau C1 posisinya on, jadi kita akan reset di sini C1-nya. Kondisinya ada apa aja? Kondisinya ada yang pertama, ketika Y5 atau pendorong massa 1, pendorong massa kecil itu mendorong, dia akan reset. Ketika Y6 pendorong massa sedang mendorong, dia akan reset, atau Y7 atau pendorong massa besar, dia akan reset juga. Setelah di reset, maka C1 jadi 0 dan C1 jadi off, dan kita harus mengulang
dari proses pertama. Karena si benda juga sudah tidak ada di atas konveyor, benda sudah jatuh ke box, dan kita akan mulai memasukkan benda lagi. Dan memulai penimbangan ya selanjutnya seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi di sini ada kondisi kedua. Kondisi kedua adalah ketika si counter ini sudah cukup gitu. Jadi kan untuk si benda kecil kita hanya butuh 2, benda sedang hanya butuh 2, dan benda besar hanya butuh 3. Jadi ketika sudah terpenuhi salah satu dari kondisi ini, seperti itu ya, X3, X4, dan X5 itu menginisiasi konveyor. Jadi si benda terdorong sampai ujung, sampai menyentuh proximity sensor X7. Karena si benda ini sudah tidak dibutuhkan nih, yang misalnya sudah melebihi kapasitas kita gitu ya, melebihi yang kita inginkan gitu. Nah, benda ini akan menyentuh X7 dan X7 dan dia akan mereset juga. Cuman perbedaannya apa? Perbedaannya ada di sini. Ketika Y5, Y6, dan Y7 yang on seperti itu ya, atau si pendorong massa itu on, maka dia akan menghitung counter. Nah, bedanya sama yang massa yang tadi nggak kita butuhin, massa yang kita nggak kita butuhin ini nggak kita hitung di counter lagi, seperti itu. Nah, counter untuk ini counter untuk benda kecil, ini counter untuk benda sedang, dan ini counter untuk benda besar dengan kebutuhan 2, 2, dan 3. Nah, kita lihat lagi kembali. Di sini ada kondisi nih di rang 8 ya untuk benda kecil, di rang 8 ketika counter masih kurang dari 2, berarti ketika 1 dia masih ketika 0 dia masih masuk, dan ketika belum ada benda di box dia masih true, artinya masih 0 nilainya counternya. Ketika ada satu benda di dalam box dia juga masih true. Tapi ketika sudah ada 2 benda di dalam box, maka dia akan menjadi false. Dan X1 mau bagaimanapun caranya di sini akan false, dan si benda tidak akan terdorong walaupun X1 membaca ada benda kecil. Seperti itu ya. Jadi si Y5 ini atau pendorong benda kecil tidak akan mendorong si benda kecil ke dalam box lagi. Jadi si benda kecil akan jalan terus melalui konveyor 2, melalui konveyor 3, melalui konveyor 4, mengenai X7, lalu terbuang di sebelah kanan dari sisi gambar, seperti itu. Selanjutnya, untuk benda sedang dan benda besar sama halnya dengan benda kecil, seperti itu. Nah, di program ladder ini kita mau ketika benda kecil sudah terpenuhi, benda sedang sudah terpenuhi, dan benda besar sudah terpenuhi, kita mengulang lagi. Jadi di sini ketika counter akumulasi dari benda kecil sudah 2, benda sedang sudah 2, dan benda besar sudah 3, saya mau reset. Saya mau reset counter. Karena saya ngeluarin C2 cuma di-trigger bentar doang. Tak, nyala. Di sini reset, semua counter jadi 0, di sini jadi false semua, C2 jadi mati. Seperti itu, dan kita bisa memulai dari awal kembali. Di sini saya akan melakukan akan melakukan simulasinya. Oke, saya coba simulasinya. Simulasinya adalah pertama ketika kita run dulu, ketika kita menyalakan X0 atau si push button. Ya, di sini kita lihat T0 akan mengakumulasi sampai 10 detik. Tak, ketika 10 detik C0 tadi nyala ya, tapi C1 tidak nyala. Jadi timer tidak bisa menyala. Nah, kita menginisiasi dengan WX0 nih. WX0 misalnya kita buat jadi misalnya 30 33. Berarti kan ada di benda kecil ya. Nah, tadi udah 13 detik. Di sini sudah benda kecil, Y1 nyala. Y1 ini konveyor pertama nyala. Di sini bisa kita matikan, akan di-save di sini. Y1 nyala. Harapan kita adalah ketika kita mencet X4, X4 kan berarti kan si konveyor 1 akan mentransfer barang ke konveyor 2. Maka akan terbaca di X4. X4 nyala, Y1 sudah tidak nyala lagi, maka sekarang akan Y2 yang nyala. Y2 nyala, kita akan Y2 nyala, maka benda akan terbaca di X1. Kita lihat X1 apakah counter 0 menyala atau tidak. Kita lihat
Ya, dia akan menghitung. Seperti itu ya. Maka benda sudah tidak ada, X1 dan X4 juga hilang gitu ya. Karena sudah tidak membaca benda. Di sini semua memori sudah nol semua. Namun di sini WY0 masih terbaca, nanti akan terreset sendiri. X0 kita nyalakan lagi. Ini untuk perhitungan benda kedua. Seperti itu. Video ini akan dipercepat ketika nanti di 223 gitu ya. Nah, di sini kita akan coba ketika akumulasinya sudah 2, apakah benda selanjutnya yang kecil juga itu akan terhitung. Kita masukkan kecil juga, 18 kg. Apakah dia akan terhitung masuk? Kita dari Y1 akan berpindah ke X4. Nah, di X4 ini dia akan terbaca di X1. Apakah X1 mau? Nah, dia tidak mau ya. Dia tidak mau berubah. Maka X4 akan meneruskan ke X5. Sebentar. Akan meneruskan ke X5, X4 mati, Y3, X6 mati, Y4, X6 mati, baru nanti terbaca di X7. Seperti itu. X7 akan terreset semua. Ya, tadi kondisi untuk yang access mesh. Jadi kita lanjutkan untuk kondisi 2, 2, dan 3. Kita akan masukkan benda sedang. Benda sedang ada di 40 sampai 80 kg. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini 53 kg ya benda sedang. Oke, kita matikan. Kita masukkan X4. Nah, dari X4 dia akan terbaca di X1. Tapi apakah tidak ada pengaruh ya di X1? Dia ada pengaruh di X2 ketika dia terbaca di benda kedua. Seperti itu ya. Oh, sorry. Dari X4 dia akan diteruskan ke X5. Gitu ya. Di X5 baru dia X2. Terhitung. 1. Kita matikan lagi karena sudah tidak terbaca. X0 lagi kita nyalakan. Nah, sekarang kita coba masukkan benda besar ya. Apakah benda besar terhitung akan terbaca masuk ke dalam box 2 atau tidak? Karena kalau masuk ke dalam box 2 artinya program kita gagal. Nah, berapa? 167. Wah, nggak bisa ya. 167 harusnya tidak bisa nih 167. Jadi masuk X4 gitu ya. Masuk X5 dibaca di X2 juga nggak bisa. Masuk X6 dibaca X3 juga nggak bisa. Oke, ini benda yang kelebihan massa 160 kg, berarti akan dibuang di sebelah kanan. Oke, sekarang kita akan reset. Tadi X7 kan terbuang di kanan, makanya kita reset lagi dari 0. Kita ulang lagi, kita masukkan benda lagi. Masukkan benda, kita coba massa berat ya. Massa berat di 80 sampai 120 kg. 127? Sorry. 127 masih berat ya. Oke, kita lanjutin ke X7 aja langsung. 80 sampai 120. Oke, ada di kita coba masukin ke 90. Ke 90 sudah terbaca, maka kita coba dia akan masuk conveyor pertama. Conveyor pertama, dia akan mengenai proximity pertama, tapi tidak terhitung. Oke, kita pindah ke conveyor kedua, dia akan mengenai proximity kedua, tidak terhitung juga. Jadi kita benar ya bikin programnya. Jadi dia tidak masuk ke dalam box kedua, lalu kita masuk ke X6, masuk dia program. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kondisi ini semua penuh. Saya mau menuhin di CT1 dulu. Oke, kita masukin angka 87 ini buat C3 ya berarti ya. Kita langsung aja karena tadi kita udah lihat programnya. X6, X3. Lanjut.
kita pakai di berarti ada di 50 gram, 58 kilogram katakan. 58 kilogram kita sudah menghitung masuk. Nah, ini harusnya masuk ke 2 ya. Ya 2 X4 melalui X4 melalui X5 X2. Oke, masuk ke 2 ya. 2 done. Nah, nanti ketika kita masukkan benda besar lagi, benda besar kan tinggal butuh satu lagi ya, 2 2 3 tadi ya. Ketika benda besarnya 3, nanti di sini akan reset. Dan kita akan melakukan 2 2 3 lagi. Benda besar di sini 93 katakan. Oke. 93 matikan, kita langsung X6. Ketika kita pencet X3 di sini sempat 3, tapi tidak terlihat, tapi nanti akan terlihat 0 semua. 3 2 1. Oke. Jadi sudah terreset, kita bisa lakukan lagi dari ulang. Seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang ladder diagram saya dan simulator PLC saya. Sekian, terima kasih.